sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim dan zikir al-halaqatul munfarijah, para ustaz, para hujjaj, sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Mawaddatul Mu'minin. Sebelum kita mulai zikir, menyajikan makanan untuk tamu ini ada adab-adabnya. Melayani tamu saja itu sudah merupakan satu kebaikan, di mana para tamu itu datang, dia datang itu membawa pahala, dan pulangnya membawa dosa-dosa kita. Itu tamu. Kalau dia pulang lewat jalan wetan misalnya, maka dia buang dosa-dosanya itu, dosa-dosa kita dibuang di jalanan. Jadi datangnya tamu kepada sahibul bait atau kepada tuan rumah, ini nanti pulangnya sambil bawa dosa-dosa tuan rumah. Oleh karenanya, hendaknya ketika ada tamu di rumah kita, maka kita layani dengan baik. Kalau ada makanan, keluarin semuanya. Ya kalau nggak ada, bilang sama tamu. Nggak ada. Daripada dia nungguin, ya lama, akhirnya nggak keluar, ya bilang aja saya nggak ada apa-apa, adanya air putih doang. Memang ini yang diajarkan, nanti yang ada yang akan kita baca ada keterangan-keterangan tentang itu. Pertama, kemarin hendaklah kita segera menyajikan makanan. Kalau kita memang berniat untuk menyajikan makanan, maka segera, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, urutan penyajian kemarin, hendaklah kita sajikan dulu buah-buahan. Ini untuk pembuka, di mana organ pencernaan kita ini lebih mudah menerima makanan seperti buah-buahan lebih dahulu. Setelah itu baru makanan-makanan pokok seperti daging, nasi, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, urutan penyajian makanan ini diatur dan ada sunnahnya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang berikut ini yang ketiga, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ats-tsalitsu ayuqaddima minal alwani al-tafaha hatta yastawfiya minha may yuridu wa la yukthiru al-aqla ba'dahu. Yang ketiga, hendaklah sahibul bait atau seseorang mendahulukan dari jenis-jenis makanan, mendahulukan al-tafaha yang paling lembut darinya, hatta yastawfiya minha mayuridu, sehingga puas atau bisa memenuhi darinya orang yang menginginkannya. Wala yukthira al-akla ba'dahu, dan dia tidak memperbanyak makan ba'dahu setelahnya. Hendaklah didahului makanan-makanan yang ringan. Jadi contoh yang dijelaskan oleh Syekh Zabidi dalam Syarah Ihya itu antara nasi sama daging, duluin daging dulu.
antara nasi dengan lauk dulu. Jadi setelah buah-buahan maka lauknya dulu. Supaya orang-orang ini, supaya tamu-tamu kita ini, biar dia ngelihat rendang ya pengen makan rendang, kemudian ngelihat ngelihat bandeng dia pengen makan bandeng, sehingga nanti begitu ada nasi nggak kalap. Artinya dia makan ya karena udah kenyang sebelumnya Dan ada pilihannya. ada pilihannya, dan dia tidak banyak makannya. Di sini la yuftirul akla ini artinya setelah buah-buahan sudah masuk, kemudian juga daging, sate ini sudah masuk semua, baru setelah itu ada makanan pokoknya seperti nasi atau lainnya lah selain nasi, bubur atau apa. Ya pokoknya diawali dengan makanan yang lebih ringan, out of di sini. Wa adatul mutrafina taqdimul ghalidhi liyasta'nifa harakatus syahwat. Adapun kebiasaan orang-orang yang berlebihan ini mendahulukan yang berat atau yang kasar-kasar, liyasta'nifa harakatus syahwati, supaya bisa berlangsung atau bisa dimulai gerakan keinginan atau syahwat di musawadabatil latifi, dengan mengenai, dengan bertepatan makanan yang lembut ba'dahu setelahnya. Wa huwa khilafus sunnah, yang demikian ini menyalahi sunnah. Fa innahu hilatun fil istiktaril akli, yang seperti ini justru sebuah hilah atau sebuah alasan untuk memperbanyak akal. Kebanyakan umumnya orang yang berlebih-lebihan ini mendahulukan nasi dulu, nasi kemudian sama ya nasi sama lauk pauknya dicampur. Nah ini justru ini bisa menimbulkan rasa pengen, syahwatis ini pengen makan nambah lagi. Ini yang nanti justru memperbanyak makan gitu. Kalau memperbanyak makan yaitu khilafus sunnah, jadi bertentangan dengan sunnah. Justru yang di sini biarkan dipuaskan dulu dengan makanan yang lebih ringan, setelah itu baru makanan pokok. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali di sini. Wa yastahibu wa yustahabbu wa yuqaddima jami'al alwani daf'atan au yukhbira bima indahu. Ini yang tadi, dan disunahkan hendaklah dia menyajikan semua jenis makanan sekaligus. Jadi sekaligus ya keluarnya bareng sekaligus. Au yukhbira bima indahu, atau dia mengabarkan apa yang dia punya. Kalau memang ada, bukan apa adanya, tapi semua yang ada dikeluarin aja supaya orang nggak nunggu. Atau kalau memang tidak ada, bilang aja saya cuma punya ikan asin sama sayur asem, kayaknya ini doang. Berarti dia langsung makan aja, nggak nungguin yang lain deh. Iya, Emang udah itu dikasih tahu. Besok kalau kesini saya kabarin lagi, jadi biar sampein bawa tambahin lauknya, jangan cuma ini doang. Jadi perlu mengabarkan nih, biar tamunya juga tahu, tamunya nggak kecelek, dikiranya undangannya kayaknya penting, tapi ternyata cuma ikan asin doang. Nah ini harus dikabarkan. Tapi kalau memang ada, sunnah dikeluarkan semuanya. Sunnah dikeluarkan agar tamu ini bisa memilih, agar tamu nggak penasaran. Setelah itu baru makan makanan pokoknya dan tidak memperbanyak makan. Jadi tidak seperti orang kalap yang melihat jenis makanan yang banyak itu. Jadi yang ketiga di sini, pendek kata, kita harus menghindari satu cara makan, pola makan yang bisa menimbulkan rasa rakus atau rasa pengen semuanya dilahap semua. Jangan. Ar-rabi'u, yang keempat, Allah yubadiru ila rafil alwani, hendaklah seorang sahibul bait, seorang yang menjamu tamu-tamunya, hendaklah dia tidak buru-buru mengangkat makanan jenis makanan qabla tamakunihim, sebelum puasnya para tamu, minal istifai, dari memenuhi atau dari memakan, hatta yarfa'u, sehingga mereka mengangkat al aidiyah, tangan-tangannya, anha, dari alwan, dari jenis makanan tersebut. Fala'alla minhum man yakunu baqiyatu dzalika, barangkali dari mereka itu ada orang yang tertinggal, tersisa darinya, baqiyatu dzalikal launin, tersisa dari makanan tersebut, ashha, yang lebih disukai, indahu, di sisinya, mimma stahdaruhu, dari atau daripada sesuatu yang mereka sudah hadirkan. Au baqiyat fihi hajatun, atau masih tersisa di dalamnya satu kebutuhan, ilal akli, pada makanan, fayan wasu alaihi bil mubadarati, maka menjadi malu atasnya karena sebab buru-buru.
selaku tuan rumah kita jangan buru-buru makannya, pelan, dan usahakan tamu masih makan ya kita masih makan, jangan duluan, karena tamu ini bisa malu kalau kita rapi duluan. Pengen nambah ya orang tuan rumahnya udahan aja, gimana mau nambah, apalagi ngangkat makanan. Jangan, kalau masih ada tamu jangan diangkat makanan-makanan itu sampai mereka benar-benar pengen merasakan, benar-benar mau nyoba apa yang sudah disajikan itu. Biarin aja dulu, biarin sampai ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, biarin aja dulu di situ makan, jangan diburu-buru diangkat. Karena boleh jadi setelah selesai makan, atau boleh jadi setelah selesai satu santapan dia masih pengen nyoba yang itu tuh, pengen nyoba yang itu, tahu-tahu diangkat aja, kan kasihan. Makanya hendaklah jangan buru-buru mengangkat. Dulu itu ada seorang ulama, emang suka ini dia, ulama ini suka bercanda, namanya As-Sutur, ceritakan Imam Ghazali, Abdullah As-Sutur. Dia bertamu ke tempat orang pelit, medit emang orang ini, makannya di nampan, kambing guling, saudara, kambing yang masih muda. Mulailah kambing itu kemudian mulai dipocel-pocelin, dimakanin sama Abdullah As-Sutur sama tamu-tamu yang lain, 4 orang. Nah, belum sampai selesai ngelihat ini tuan rumahnya, itu habis deh itu kambing saya itu, kayaknya benar-benar dihabisin tuh sama orang berempat. Akhirnya dia manggil pembantunya, bang nih tolong nih kasihin buat anak-anak nih, anak-anak belum pada makan katanya. Tuh bocah kecil tuh di luar belum pada makan, diangkat itu akhirnya belum selesai makan. Abdullah Sutur dengan rombongannya belum selesai makan diangkat, karena emang demen bercanda, diangkat sama pembantunya, diikutin sama dia. Tanya, mau kemana antum? Saya mau makan bareng bocah-bocah. Akhirnya ya udah di sini aja, sini kalau nggak ada bocah sih mah, udah nggak jadi saya angkat dah, makan aja lanjutin. Ini memang tidak boleh kita buru-buru mengangkat sajian-sajian yang kita berikan kepada tamu, jangan buru-buru, karena mungkin mereka masih pengen coba yang sebelah sono kayaknya enak. Nih kayaknya yang dimakan sama temen saya nih, mana tinggal 1 potong lagi, boleh kayaknya saya ngabisin, itu masih ada tuh rasa begitu. Dibiarkan dulu, jangan buru-buru untuk mengangkat hidangan. Mudah-mudahan bermanfaat.